adab. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-15, hadis terkait dengan adab-adab berpakaian, ya, di mana pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang seorang hamba yang ujung celananya atau ujung pakaian yang dia pakai itu terseret, dia terlalu panjang ke bawah sampai menyentuh tanah. Allah tidak akan melihat orang-orang yang seperti itu pada hari kiamat ketika dia lakukan itu karena kesombongan. Ya, ini sudah kita bahas ya, hadis ini. Nah, kemudian juga sudah kita bahas di situ terkait dengan orang yang isbal. Tentang orang yang isbal itu berpakaian tetapi terlalu panjang sehingga menutupi mata kakinya. Ya, maka apa hukumnya itu sudah kita bahas. Ya, bahwa para ulama dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya seseorang isbal, celananya terlalu panjang sehingga mata kakinya tutup. Menurut sebagian ulama dan mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, haram. Sebab macam dengan neraka, dengan izar fahuwa finnar. Sarung yang melebihi mata kaki, yang melewati dua mata kaki, maka dia diancam dengan neraka. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan yang tidak boleh itu kalau sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi yang benarnya sudah kita bahas ya, sebenarnya sekedar pengulangan saja ringkas. Tapi yang benarnya tetap diharamkan walaupun tidak sombong. Sombong atau tidak sombong tetap diharamkan. Iya. Cuma kalau dia sombong hukumannya lebih berat begitu. Kalau dia tidak sombong, dia lakukan itu tidak sombong, dia celananya terlalu panjang sehingga mata kakinya sudah tertutup. Kalau dia tidak sombong, ancamannya neraka. Sebagaimana hadis tadi, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Ya, kalau sudah melewati mata kaki sarungnya, maka dia diancam neraka, kata Nabi. Di situ Nabi tidak menyebut sombong atau tidak sombong. Pokoknya kapan turun terlalu panjang maka diancamlah dia neraka. Cuma kalau dia lakukan itu karena sombong, nah, itu ada tambahan ancaman, ada tambahan hukuman. Apa tambahannya? Yang pertama disebut dalam hadis, la yukallimuhumullah. Di hari kiamat Allah tidak sudi mengajaknya berbicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak sudi memandangnya sebagaimana dalam hadis. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan. Wala azim, untuknya azab yang lebih pedih. Jadi tambahan hukumannya adalah tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat, tidak sudi diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, di akhirat
kemudian dia tidak apa, kemudian dia berdosa, kemudian lebih berdosa. Kemudian disebutkan demikian itu mulai dari Allah dan dari pertengahan betis. Kalau menggunakan bawahnya tidak apa-apa, yang penting antara pertengahan betisnya pertengahan itu tidak masalah. Cuma ada yang tidak dari Allah. Tetapi kalau dia sudah ke bawah hati, itulah yang berdosa dan kembali dengan api neraka. Kalau tidak ada kaum sombong, ada ancaman. Apa tadi? Allah tidak bersudi melihat keadaan hati. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya, isfal atau memanjangkan pakaian berarti berarti hukumnya haram secara mutlak. Sombong atau tidak sombong tetap ada dilarang. Itu pendapat dari dua dari pendapat para ulama tadi. Ya, ini akan dibahasnya sudah banyak yang dari tentang hal ini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan ini pada bab al-adab yang terakhir pada bab yang pertama yaitu al-adab. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar hadis yang ke-16 wa Amr bin Syu'aib al-Abihi al-Jaddi qala dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang dimaksud adalah sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As. Sahabat yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul wasafar wal asf wa tasaddaq fi ghairi sarabin wa la mathila." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah, tetapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Silakan tahan. Sebagai Bukhari menyebutkan ada dalam menceritakan pada kami hadis itu pula namanya. Kemudian ada sanad. Kalau disebutkan sanadnya berarti itu bukan soal. Tetapi kalau Bukhari disebutkan tidak menyebutkan sanadnya, kalau Bukhari berkata bersabda berarti pada hadis mu'allaq. Nah, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tadi menyebutkan dalam kitab sahihnya, tetapi secara mu'allaq, tidak menyebutkan secara sanad. Ya. Kalau Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya tanpa sanad, itu ada soal dan tidak. Sekali lagi, kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis dalam kitab sahih Bukhari tapi tidak menyebutkan sanad, namanya mu'allaq, maka itu bisa sahih, bisa dhaif. Tetapi kalau yang Bukhari menyebutkan dan sanad, itu sahih. Itu sahih, itu pasti sahih ya. Nah, kalau kita ada dhaif satu dua hadis. Ya. Beda kalau hadis misalnya hadis yang lain Kalau ada doa, kalau tidak ada doa, bisa. Tapi bukan semuanya. Nah, jadi seperti itu. Kalau Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, tetapi hadis itu bisa doa, bisa salah. Ya paham? Nah, teman-teman.
Hadis ini jamaah sekalian, hadis sahih, hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang sahih hadis. Dalam sini menyebutkan adab makan, adab makan, minum, berpakaian dan bersedekah. Kata Nabi dalam hadis, makanlah, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi dibolehkan makan, silakan makan, yang penting halal ya. Yang kita makan halal makan, silakan makan kata Allah. Tapi yang dilarang dan adabnya adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh. Berlebih-lebihan makan, berlebih-lebihan minum, berlebih-lebihan berpakaian, berlebih-lebihan bersedekah. Ini yang tidak boleh. Jadi ada juga namanya bersedekah, berlebih-lebihan bersedekahnya. Yang berarti kan nanti kita bahas yang mana itu dikatakan berlebih-lebihan. Kita bahas dulu makan yang berlebih-lebihan, yang mana itu. Nah, makan yang berlebih-lebihan pertama kita sebutkan dulu hadis yang melarang ya. Ada hadis yang tadi sudah jelas, ayat yang melarang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah kata Allah dalam Al-Quran, washrabu, dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu ayat yang melarang kita makan dan minum berlebih-lebihan. Allah tidak menyukainya. Nah sekarang, yang mana yang dikatakan berlebih-lebihan itu? Seperti apa? Nah, apakah yang berlebih-lebihan itu kalau semua menu ada? Kalau kita makan warung Padang itu kan, semua di patala itu. Lengkap semua. Apakah itu dikatakan berlebih-lebihan? Atau seperti apa yang dikatakan berlebih-lebihan? Ataukah orang makan sampai kenyang itu berlebih-lebihan? Nah kita lihat penjelasan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Syafi'i, beliau berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, yukrahu ayyakula minat ta'amil halal fawqa syab'ihi. Ammal aklu ila haddi syab'i fala ba'sa wa la yu'addu israfa. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak disukai atau dibenci seseorang itu makan yang halal, dia makan, tetapi dia makan fawqa syab'ihi, ya, di atas kenyang. Maksudnya di atas kenyang, sudah kenyang, nah tambah isi. Mesok nih, nah tambah isi. Nah itu yang kata Imam Nawawi itu dibenci itu. Adapun dia makan sampai kenyang, maka kata beliau tidak apa-apa. Dan ini tidak dianggap berlebih-lebihan. Ini tidak dianggap berlebih-lebihan. Jadi yang manakah yang dikatakan berlebih-lebihan menurut Al-Imam Nawawi? Yaitu sudah kenyang masih makan. Itu yang dimaksud berlebih-lebihan. Adapun makan sampai kenyang boleh, dan itu tidak berlebih-lebihan. Bisa dipaham? Pak Haji, bisa dipaham Pak Haji? Yang mana itu yang dia katakan berlebih-lebihan tadi? Masuk ini berlebih-lebihan itu. Tapi bolehkah makan sampai kenyang? Boleh. Apakah berlebih-lebihan? Tidak. Itu tidak berlebih-lebihan. Baik. Itu kata siapa? Itu kata Al-Imam An-Nawawi. Itu dari ulama Syafi'i ya. Itu dari ulama Syafi'i. Kemudian
Ada juga keterangan dari Al-Imam At-Tabari, sama dengan keterangan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama tafsir Al-Quran, dalam tafsir beliau mengatakan, ma zada ala syaba' fahuwa saraf. Kata beliau, kalau melewati kenyang, kalau sudah melewati kenyang, artinya sudah kenyang tambah isi, maka itulah yang dianggap berlebih-lebihan. Itulah yang dianggap berlebih-lebihan. Itu kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada keterangan yang lebih rinci lagi dari Al-Imam Ibnul Hajj. Al-Imam Ibnul Hajj ini salah satu ulama besarnya Malikiyah, ulama besar yang bermadzhab Maliki. Beliau berkata, al-mubahu asy-syar'i wal makruhu ma zada 'ala asy-syar'i qalila wa lam yatadarrar bihi wal haramu al-aklu al-kathir al-mudirru lil badan. Kata beliau ada tiga di sini. Kata beliau yang pertama, yang mubah, yang boleh kata beliau adalah kenyang, itu boleh. Kenyang itu boleh. Yang tidak, yang makruh hukumnya, yang makruh sudah makruh hukumnya, tidak baik sudah tidak boleh tapi tidak berdosa, sudah makruh hukumnya adalah sudah kenyang, sampai si cek deh, ya, besok nih, sampai si cek deh, sampai si bersih dulu. Itu kata beliau apa? Jadi kata beliau tadi kita ulang. Yang pertama tadi apa? Yang boleh itu makan sampai kenyang, itu boleh. Kemudian kalau sudah kenyang, tambah isi cek deh, tambah lagi sedikit, maka ini kata Al-Imam Ibnul Hajj makruh hukumnya. Dipahami? Baik. Kalau dia tambah banyak, tambah sisi peneh, besok ni mana coto, tambah si mangkok, ketupat ada tambah teluk batu ada, ya kan? Ya. Maka kata beliau, dan sudah al-mudirru lil badan, dan sudah membahayakan itu badan. Kan kalau kenyang itu kan bisa membahayakan badan kalau berlebihan. Segala sesuatu kalau sudah kelewatan pasti bahaya, Pak. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi kata beliau kalau sudah kenyang dia tambah banyak dan tambah lagi banyak sampai membahayakan badan, maka kata beliau ini hukumnya sudah haram. Karena dilarang kita membahayakan diri kita. Paham? Ini keterangan yang lebih rinci lagi dari Al-Imam Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Jelas ya? Jadi sudah jelas yang mana dikatakan berlebih-lebihan, yang sudah kenyang tapi dia tambah lagi. Itu sudah dikatakan berlebih-lebihan. Tapi ada yang makruh hukumnya, ada yang haram. Yang makruh itu kalau dia tambah sedikit saja tambahnya. Tapi kalau banyak tambahan yang sampai membahayakan badan, maka itu hukumnya sudah haram. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana kalau misalnya ada orang makan dan minum, ya, dia makan setiap yang dia makan semua yang dia bernafsu memakannya. Dia lihat sesuatu, timbul nafsu makannya, dia makan. Dia lagi-lagi itu nafsu makannya timbul, dia makan. Tapi belum kenyang ya, enggak. Cuma dia makan setiap makanan yang dia bernafsu melihatnya, dia makan. Dia lihat nasi, maka nafsu makan. Dia lihat tempe, nafsu makan. Dia lihat ikan, nafsu makan. Dia lihat ayam, nafsu makan. Pokoknya semua yang dia lihat yang ada nafsu makannya dia makan.
Apakah itu berlebihan? Apakah itu berlebihan? Tapi tidak sampai kenyang. Artinya dia belum kenyang, dia enak ini, makan lagi. Enak ini, makan lagi. Semua yang dia rasa, ya tertarik untuk dia makan semua. Tapi tidak sampai kenyang ya. Cicipi. Sampai 20 macam makanan masuk. Tapi tidak sampai kenyang. Artinya tidak berlebih-lebihan tadi, tidak melewati kenyangnya. Nah, apakah itu berlebih-lebihan namanya? Tidak. Ya, ada hadis yang menyebutkan itu, tapi hadis itu tidak sahih, maudhu, palsu. Ada hadis mengatakan minas sarafi an ta'kula kulla mastahaita. Termasuk berlebih-lebihan adalah engkau makan setiap yang mengundang seleramu. Engkau makan semua makanan yang yang kamu punya nafsu makan terhadapnya. Nah, ini hadis maudhu, palsu. Ini beredar juga di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali lagi hadis ini adalah hadis yang palsu, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya yang dilarang itu makan dan minum sampai berlebih-lebihan. Dan yang dikatakan berlebih-lebihan sudah kenyang masih tambah, itu yang dikatakan berlebih-lebihan. Adapun makan sampai kenyang boleh, dan itu tidak berlebih-lebihan. Apa dalilnya boleh? Kita sebutkan dalilnya ya. Baik. Dalil bolehnya makan sampai kenyang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Talha Al-Ansari. Ya. Waktu itu Nabi atau Abu Talha melihat Nabi suaranya sudah lemah, sudah loyo suara Nabi. Kenapa? Nabi sudah lapar, sudah loyo suaranya Nabi ya, sudah lemah suara Nabi karena menahan lapar. Maka kemudian Abu Talha segera pulang ke rumahnya, ke rumahnya, kemudian berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, ya, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan. Aku telah mendengarkan, wahai istriku, aku telah dengarkan suara Nabi sudah loyo, sudah lemah karena Nabi lapar. Fahal indaka min syai'? Apakah engkau punya makanan yang bisa kita berikan kepada Nabi? Waktu itu memang sedang kesulitan semua orang. Ya. Kemudian qala, berkatalah istrinya, ada, tapi sedikit makanan yang kita punya. Apa itu? Yaitu ada sedikit gandum yang kita punya, dan mereka makan gandum ya, bukan beras. Ada gandum sedikit yang kita punya, tapi tidak banyak. Ya, akras, hanya beberapa, ya sedikit untuk porsi satu orang bisa, atau 2 orang bisa. Maka kata Abu Talha, ya sudah, masak. Kemudian Abu Talha pergi memanggil Nabi. Barakallahu fikum. Nah, ternyata jamaah sekalian, setelah Nabi datang, makanan yang sedikit tadi, ternyata Nabi datang, Nabi membawa beberapa orang waktu itu. Nabi membawa beberapa orang sahabat yang mereka juga lagi lapar waktu itu. Mereka bawa. Pucat mukanya Abu Talha, mati nih. Mati nih. Yang diundang 1 orang, ya. Nabi bawa banyak orang. Nah, jamaah sekalian, ini ada di sini, ada petunjuk di sini sebenarnya. Kalau kita diundang sendiri, ya kita yang datang, jangan panggil orang. Ya, kalau mau panggil orang, minta izin dulu. Bagaimana? Saya bawa temanku, bagaimana? Kalau diizinkan silakan bawa. Tapi kalau tidak diizinkan jangan. Ya, makanya Nabi tadi membawa
Tapi ketika dia bawa, dia minta izin dulu. Bagaimana? Apakah yang saya bawa ini dibolehkan makan? Minta izin dulu Nabi. Dibolehkan masuk makan atau tidak? Kalau tidak saya suruh pulang. Nah jadi begitu aturannya. Jadi kalau kita sendiri yang diundang, jangan bawa orang. Minta izin dulu sama orang. Bagaimana kalau saya bawa orang? Boleh bawa. Kalau tidak jangan bawa. Nah, Nabi situ bawa banyak sahabat dibawa. Ya. Kemudian Nabi berkata, biarkan saya masuk. Nabi masuk. Kemudian makanan yang sedikit tadi Nabi doakan. Dan berdoa kepada Allah, subhanallah, makanan yang sedikit tadi berkah. Apa kata Nabi? Setelah minta izin kepada Abu Talha, ayo, kata Nabi, idzan li asyarah. Abu Talha suruh masuk 10 orang. Suruh masuk 10 orang. Masuk 10 orang. Mereka makan. Itu gandum. 10 orang masuk makan. Selesai mereka makan, fa'akalu hatta tashba'u. 10 orang tadi mereka makan sampai kenyang. Sebutkan, mereka makan sampai kenyang. Setelah mereka makan sampai kenyang, keluar 10 orang. Nabi berkata, suruh lagi masuk 10 orang. Masuk lagi 10 orang. 10 orang tadi fa'akalu, mereka makan semua hatta tashba'u, sampai semuanya kenyang. Keroman Muslim. Setelah keluar lagi 10 orang, kata Nabi, suruh lagi masuk 10 orang. Sampai semua sahabat yang ratusan jumlahnya itu semua makan sampai kenyang. Padahal gandum tadi hanya 1 kantong. Kenapa? Nabi berdoa kepada Allah supaya memberikan keberkahan pada makanan itu. Masya Allah ya. Baik. Nah, itu dalilnya bahwasanya boleh makan sampai kenyang. Makanya Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, beliau berkata, babu man akala hatta yashba'a. Bab orang yang makan sampai kenyang. Artinya Imam Bukhari berpandangan boleh makan sampai kenyang. Apa dasarnya Imam Bukhari hadis ini? Bolehnya. Hadis yang lain bolehnya makan sampai kenyang adalah kisah Nabi keluar di malam hari. Dan hadisnya sahih. Nabi keluar di malam hari, bertemulah dengan Abu Bakar. Nabi tanya, Abu Bakar, ma kharajaka min baitika hadhil lailah? Apa yang menyebabkan engkau keluar malam-malam begini? Apa kata Abu Bakar? Al-ju', lapar. Kata Nabi, wallahi laqad akhrajani ma akhrajaka. Sungguh demi Allah, kata Nabi, saya juga keluar seperti kamu keluar karena lapar kan juga. Ayo kita pergi cari makan. Pergilah mereka berdua cari makan. Ketika mereka berjalan cari makan, ketemu lagi dengan Umar. Nabi bertanya, Umar, kamu kenapa? Kata Umar, meluput toka. Lapar kan juga. Kata Nabi, ayo kita cari makan bertiga. Ya Masya Allah ya, bertiga, 3 orang manusia terbaik lapar. Nabi lapar, Abu Bakar lapar, Umar lapar. Nabi lapar, cari makan di malam hari bukan karena tidak sempat masak, karena memang tidak ada makanan di rumahnya Nabi yang mau bisa dimakan, sehingga Nabi mau pergi cari makan di rumahnya sahabat. Ya, keluarlah mereka bertiga cari makan. Nabi, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar itu apanya Nabi? Mertuanya Nabi. Umar, mertuanya juga. Mertua dan menantu kelaparan. Dan mereka pergi cari makan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, mertua dan menantu selalu akur dulu. Sekarang itu. Masya Allah. Baik, jemaah sekalian. Mereka datang ke rumah sahabat Ansar. Nah, karena dikenal itu Ansar itu sangat dermawan, terkenal sekali itu. Kalau Ansar itu wah luar biasa itu. Kalau sudah berbicara Ansar, terkenal kelebihan Ansar. Di antara ciri khas Ansar itu dermawannya luar biasa. Termasuk Abu Talha tadi. Abu Talha itu Ansar. Datanglah mereka ke rumah sahabat Ansar.
Ketika sahabat Ansar melihat 3 orang terbaik datang, wah luar biasa. Mereka segera menyiapkan jamuan, dipotongkan kambing, masya Allah luar biasa. Nah, dihidangkan makanan itu. Mereka pun makan bertiga. Setelah selesai makan, kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang sahih tadi, Abu Bakar berkata, "Falamma an syabi'u warawu." Tatkala mereka semua sudah kenyang dan mereka sudah puas dengan minuman-minuman yang disuguhkan. Perhatikan kata Abu Bakar, tatkala mereka sudah kenyang. Di sini dalilnya ya. Tatkala mereka sudah kenyang dan mereka sudah puas dengan minuman-minuman yang ada, disitulah Nabi bersabda, "La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Kalian betul-betul pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang baru saja yang Allah berikan kepadamu. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang baru saja Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat yang baru mereka dapat? Kata Nabi, asabakumul ju', kalian sebelumnya lapar, kemudian kalian tidak pulang ke rumah kecuali sudah dalam keadaan kenyang. Artinya makanan yang kalian makan tadi sampai kenyang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta nikmat yang Allah berikan ada hisab di hari kiamat, termasuk beras yang kita makan sehari-hari, termasuk minuman yang kita minum sehari-hari. Semuanya kata Nabi tadi, la tus'alunna, sungguh kalian betul-betul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman Allah, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya jamaah sekalian, orang yang kaya itu lambat masuk surga, sangat lambat. Orang miskin sudah lama masuk surga, ratusan tahun kemudian baru menyusul orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya banyak hisabnya, semua harus dihisab. Mobilnya 3 harus dihisab 3-tiganya. Dan itu satu harta dihisab itu luar biasa panjangnya itu hisab. Luar biasa lamanya itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah. Ya, jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat kata Nabi tadi, semua akan dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tersebut, 2 hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bolehnya kenyang. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, fi hadhil ahadits jawazus syab'. Pada hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya makan sampai kenyang. Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, itu tadi makan dan minum ya, masuk makan dan minum sampai berlebih-lebihan. Itu yang tidak boleh, dan kita sudah sebutkan tadi yang mana yang dikatakan berlebih-lebihan. Tetapi yang lebih afdol, lebih bagus itu makan sampai makan tidak kenyang. Itu yang lebih bagus. Makan sedikit itu lebih bagus. Kalau bisa ya, itu yang lebih bagus. Makan sedikit. Tapi boleh kenyang, boleh. Tetapi kalau kita makan sedikit, itu yang lebih bagus. Lebih bagus itu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada kantong, tidak ada wadah yang paling jelek, ya, tidak ada wadah yang paling jelek daripada perut. Nah, itu kata beliau, daripada perut yang diisi sampai penuh.
Jadi tidak ada wadah yang paling jelek daripada perut ketika perut itu diisi sampai penuh. Nah, itu kata Nabi, jelek itu. Tapi tidak haram ya, cuma tidak bagus. Nabi mengatakan jelek itu kalau wadah perut itu diisi mana diisi sampai penuh. Kalau ember diisi air sampai penuh bagus. Iya. Iya, kalau ember diisi air sampai penuh bagus. Kalau gelas diisi kopi susu sampai penuh bagus. Apalagi penikmat kopi. Kalau diisi setengah tidak bagus. Ya kan? Tapi kalau diisi full mantap itu. Kalau kopi susu. Ya. Tapi kalau perut diisi kopi susu sampai penuh, ah ini dia. Sampai penuh kopi susu. Perutnya sampai penuh. Penuh apa? Penuh dengan makanan. Kata Nabi SAW, tidak ada wadah yang lebih jelek daripada perut ketika perut itu diisi sampai penuh. Itu tidak baik. Ya. Kemudian kata Nabi, ya, fa in kana la mahalah. Ini menunjukkan tidak masalah kenyang. Kenapa? Karena Nabi bilang begini, fa in kana la mahalah, jika memang harus diisi penuh, ya, jika memang harus diisi penuh, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kata Nabi, yang lebih bagus itu adalah fasulusun li ta'amihi. Afwan ya, fa in kana la mahala, hadis ini maksudnya fa in kana la mahala, jika memang perutnya harus diisi, jika perutnya memang harus diisi kata Nabi. Jadi Nabi tadi menyebutkan kalau diisi kenyang itu tidak baik. Jika memang perutnya harus dia isi, maka yang lebih bagus kata Nabi adalah isilah perutnya dengan makanan sepertiga. Fasulusun li ta'amihi, isilah perut itu dengan makanan sepertiga. Wa thuluthun li syarabihi, kemudian isilah perut itu dengan minuman sepertiga juga. Wa thuluthun li nafasihi, dan isilah perut itu, biarkan perut itu sepertiga bernapas, sepertiga kosong. Itu kata Nabi. Paham? Jadi hadis ini sahih. Nabi tadi menyebutkan bahwa kalau kenyang itu tidak baik, tapi tidak haram ya, karena Nabi dan para sahabat pernah kenyang dan disaksikan oleh Nabi mereka kenyang, tidak masalah. Tapi itu kurang baik kata Rasulullah SAW. Ya, kalau mau diisi itu perut, yang bagus itu adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga ruang untuk bisa bernapas. Karena kalau kita isi semua makanan, isi semua minuman, apa yang terjadi? Susah bernapas. Nah, biarkan ada ruangan dalam perut kita untuk bisa bernapas. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hadis tadi sepertiga. Kata Nabi, yuridu idza kana fi jami'i akalatihi. Kata Syekh Ibn Utsaimin, yuridu idza kana fi jami'i akalatihi yamla'u batnahu. Amma idza shab'a ahyanan wa mala'a batnahu ahyanan fala ba'sa. Kata beliau, maksud hadis Nabi tadi, ya, jika setiap makan kenyang itu yang tidak baik. Itulah yang dicela oleh Nabi tadi. Setiap makan pasti kenyang. Pokoknya setiap makan kenyang, setiap makan kenyang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi, perut itu wadah yang paling jelek diisi itu perut kalau diisi sampai kenyang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini maksudnya kalau setiap makan kenyang. Itu yang dicela oleh Nabi. Pokoknya asal makan pasti penuh perutnya. Adapun kalau dia makan sesekali kenyang, tidak masalah, tidak ada yang tercela di situ. Jadi yang tercela itu adalah pokoknya semua makannya kenyang, pokoknya asal makan kenyang, sampai dia isi penuh. Itu yang kata Syekh, itulah yang dimaksud oleh Nabi dalam
hadis yang tidak baik. Paham? Tapi adapun kalau dia makan sampai kenyang, sesekali kenyang, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak, itu tidak masalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ya. Kemudian di sini ada keterangan yang sangat bagus. Ini Masya Allah, ini Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala, salah satu ulama Maliki, berkata, fi qillatil akli manafi katsira. Makan sedikit itu manfaatnya sangat banyak. Makan sedikit itu manfaatnya sangat banyak. Makanya Nabi pernah bilang, makan itu cukup suapan-suapan kecil. Nabi pernah bilang begitu ya. Makan itu seharusnya cukup suapan-suapan kecil yang yukinna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang sulbi, tulang belakang. Jadi itu harusnya begitu, kata Nabi ya. Itu yang paling bagusnya. Tidak ada yang kalah bagus sudah itu, kata Nabi. Ya Pak, luqaimah. Luqaimah artinya suapan-suapan kecil. Bagaimana itu Pak, suapan-suapan kecil? Itu. Kalau orang Yaman, akao. Orang Yaman, akao dan rina. Ya. Jadi makanya Nabi itu kalau makan pakai tiga jari. Kalau makan kurma 3 jari. Artinya artinya tidak banyak dia makan. Cukup untuk apa tadi kata Nabi? Yuqimna sulbahu. Cukup untuk menegakkan tulangnya untuk beribadah. Sebab kalau tidak makan juga tidak bisa berdiri sholat. Tidak bisa ini bangkit, tidak bisa tegak ini tulang-tulang. Itu makanan untuk bisa menegakkan tulang-tulang kita beribadah kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Al-Arabi tadi menjelaskan manfaat makan sedikit. Kata beliau, yang pertama kata beliau, asahhu jisman. Orang yang makan sedikit itu badannya lebih sehat. Kata beliau ya, badannya lebih sehat. Wa ajwada hifdhan, hafalannya lebih bagus. Hafalannya lebih bagus itu kalau orang yang makan sedikit. Kekuatan hafalannya lebih bagus. Ini tidak sembarang, ini ulama yang berbicara ini, dan pasti mereka sudah uji. Nah, mereka kuat hafalannya. Dan memang ulama itu rata-rata makan sedikit memang. Makanya hafalan mereka sangat kuat. Ya kan begitu. Sampai ada ulama namanya Al-Imam Asy-Sya'bi berkata, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya kalau belajar ilmu agama tidak pernah menulis, tidak pernah mencatat. Karena memang teruji hafalannya. Al-Imam Asy-Sya'bi teruji hafalannya. Kalau dia sudah membaca hadis, wah itu luar biasa ya. Nah, jadi kata beliau, makan sedikit itu lebih sehat badan, lebih bagus hafalan, wa azka fahman, pemahamannya lebih cerdas dalam memahami sesuatu, wa aqalla nauman, lebih sedikit tidur. Ya memang kalau kita sudah kenyang itu langsung cari kan gulung itu. Apalagi makan kenyang baru pergi sholat Jumat, cari itu tiang-tiang masjid. Nah, Masya Allah ya. Jadi kata beliau, aqallu nauman, itu orang yang makan sedikit itu tidurnya akan lebih sedikit tidurnya. Wa akhaffa nafsan, lebih ringan nafasnya. Lebih ringan nafasnya. Jadi manfaatnya tadi apa? Yang pertama tadi, badan lebih sehat, hafalan lebih bagus, pemahaman lebih cerdas itu pemahaman, kemudian sedikit lebih tidurnya lebih sedikit, dan nafasnya lebih ringan. Wa fi kasratil akli, dan banyak makan itu bahayanya adalah kaddul mi'dah, menyusahkan lambung. Lambung itu akan bekerja apa itu? Menyusahkan lambung ya. Ini dokter yang tahu ini. Wanat tuhma, itu dia. Menjadikan perut itu buncit, seperti saya ini. Natnut tuhma, makan banyak itu membuat perut itu naten. Perut itu menjadi jelek dilihat. Wa yatawallada minhu al-amradul mukhtalifah, dan banyak makan itu dari situlah akan lahir, akan muncul sekian banyak penyakit. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, barakallahu fiik. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah,
akbarud dawai tadbirul ghidai. Kata para ulama, akbarud dawa, obat yang paling besar, obat yang paling mantap itu adalah, obat yang paling mantap itu adalah takdirul ghidha, mengukur makanan. Mengukur makanan. Apa maksudnya mengukur? Ya diukur-ukur makanan itu, seperti Nabi tadi bilang, sepertiga. Itulah obat yang paling luar biasa. Ya, sebab kata beliau tadi, umumnya penyakit itu bermunculan dari apa? Dari banyaknya maka dari situlah bermunculan banyak penyakit. Apalagi kalau yang dimakan itu yang bersantan. Ya, dari situ nih sumber-sumber itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini terkait dengan makan dan minum yang tidak boleh tadi berlebih-lebihan. Adapun selanjutnya apa itu? Berpakaian berlebih-lebihan juga tidak boleh. Bersedekah berlebih-lebihan juga tidak boleh. Yang mana yang dikatakan berpakaian berlebih-lebihan? Yang mana itu? Kata para ulama, pertama, berpakaian berlebih-lebihan itu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Syafi'i yang menulis juga kitab ini, beliau berkata, wa minal israfi fil libasi al-isbal, termasuk berlebih-lebihan dalam berpakaian adalah isbal. Isbal, apa tadi isbal? Kainnya melebihi mata kaki. Maka Al-Hafidh mengatakan itu termasuk berpakaian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu. Sebab yang namanya berlebih-lebihan itu melewati batas syariat. Itu namanya berlebih-lebihan. Kapan melewati batasan syariat, maka itu dianggap berlebih-lebihan. Dan syariat sudah memberikan batasan sampai mata kaki. Berarti kalau lewat mata kaki, maka dianggaplah berlebih-lebihan dalam berpakaian seperti itu. Baik. Ya. Ada sebagian orang salah dalam memahami berlebih-lebihan. Termasuk saya dulu, naudzubillah, pernah sempat memahami, ya, keliru dalam memahami sesuatu. Karena kita tidak belajar ilmu agama, asal ngomong-ngomong saja. Ada sebagian orang menganggap ketika ada seorang wanita bercadar, dianggap berlebih-lebihan itu. Pakaianmu berlebih-lebihan. Naudzubillah, ya, saya juga sempat memahami seperti itu. Dan begitu. Apakah betul orang yang bercadar berlebih-lebihan? Tidak. Sebab apa tadi yang dimaksud berlebih-lebihan? Melewati batasan yang disyariatkan. Bercadar termasuk disyariatkan. Bercadar termasuk yang disyariatkan. Mana dalilnya? Banyak dalil. Tidak perlu kita jauh-jauh dulu, karena nanti kita sulit memahaminya. Nabi bersabda kepada orang yang umroh atau haji. Apa kata Nabi? Ketika seseorang itu umroh atau haji, sedang ihram, wanita yang sedang ihram, apa kata Nabi? Wala tantakibil muhrimah. Wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai niqab. Niqab itu cadar. Wanita yang sedang ihram, apa kata Nabi? Tidak boleh. Tidak apa? Ketika tidak ihram pakai cadar, tapi ketika sedang ihram dia tidak boleh memakai itu cadar. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Dipahami? Makanya seorang wanita itu kalau ihram tidak boleh pakai cadar. Maksudnya pakaian apa yang, tapi kalau dia pakai, misalnya dia, ini pembahasan haji ya, pembahasan nanti dibahas, ada pembahasan itu. Yang jelas ada pada hadis itu jamaah sekalian, Nabi mengatakan wala tantakibil muhrimah, wala talbasul quffazain. Bagi wanita yang sedang ihram tidak boleh dia memakai penutup muka, tidak boleh memakai apa ini? Quffaz. Apa itu? Sarung tangan. Ketika sedang ihram tidak boleh pakai sarung tangan. Artinya ketika dia tidak ihram pakai ini karena ini aurat. Gitu. Barakallahu fiik. Jelas ya? Jadi jangan kita salah dalam menilai sesuatu. Makanya di sini pentingnya kita belajar ilmu agama supaya kita tidak salah dan keliru menilai sesuatu. Sekali lagi terus terang, saya pernah keliru juga memahami seperti itu.
Di kampus dulu kebetulan ada satu wanita bercadar. Saya bilang, kamu berlebih-lebihan. Karena kita tidak memahami hal itu ya. Ternyata berlebih-lebihan itu adalah yang melewati batasan syariat. Itulah yang dimaksud berlebih-lebihan. Seperti tadi, ya, Allah sudah berikan batasan, kita lewati itu. Batasan itu yang dimaksud berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk berlebih-lebihan dalam berpakaian itu dijelaskan oleh para ulama kita seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, kata beliau seperti seseorang yang membeli banyak pakaian dia beli, tapi untuk dikoleksi saja, bukan mau dipakai, untuk dikoleksi. Beli ini, beli sepatu, wah banyak sepatu untuk dikoleksi, tidak semua dipakai. Jadi kita membeli pakaian itu yang dibutuhkan, yang mau dipakai. Sepatu demikian, satu cukup atau dua paling banyak, supaya kalau dicuci satu ya satu dipakai kan, itu tidak masalah. Ini tidak, sampai buat lemari khusus koleksi, itu tidak dibenarkan, karena itu harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu termasuk berlebihan sampai beli banyak untuk dikoleksi saja. Kemudian berikutnya kata beliau, termasuk berlebih-lebihan adalah membeli barang dengan harga yang tinggi, mahal sekali. Dia beli barang dengan harga yang mahal, ya. Tetapi tujuannya hanya untuk at-tarattu. Apa tarattu? Pamer-pamer, gaya-gaya. Ada orang, masya Allah, sekarang itu ada tas jutaan, kaki juga saya. Pas ada tas jutaan, sampai 2 juta, 3 juta, banyaknya tas 500.000, mantap. Sudah kuat, sudah bagus kualitasnya. Ini ada orang beli tas sampai berapa? 2 juta. Tasnya kecil. Coba, muat apa itu? Dompet satu. Masya Allah. Ini yang apa diulun lelakain. Tasnya 2 juta. Tas perempuan biasanya begitu. Ada tas 250.000, 300.000 sudah bagus. Itu toh mau beli 2 juta. Kenapa? Masih Rika jokerku arisan nakutannya tas 2 juta. Ini yang dimaksud berlebihan. Ya, sampai akhirnya dia beli itu baru kemudian lampas sekali dia mau pamer. Tasku 2 juta. Apalagi lupa yang buka anunya. Akhirnya dimaksud berlebihan. Kami jadi membeli barang yang mahal, tetapi tujuannya untuk at-tarattu, pamer, berbangga-bangga dengan itu. Adapun kata Syekh, adapun kalau dia membeli barang yang mahal, tapi dia butuh itu barang, cuma mahal, dia butuhkan, cuma mahal ya, dan dia punya duit membelinya. Dan dia butuh itu barang, cuma barang itu harus dibeli dengan harga mahal, dan kita butuh. Kata beliau, naam, maka ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Paham ya? Tidak masalah itu. Kita betul-betul butuh. Yang tidak boleh tadi apa? Tujuannya hanya untuk bergaya. Nah, itu yang berlebih-lebihan itu sudah berdosa itu kalau seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, termasuk berlebih-lebihan adalah seorang miskin mau beli barang yang mahal. Orang miskin tidak punya duit, tapi dia maunya beli yang mahal-mahal. Dari mana duitnya? Utang. Itu berlebih-lebihan itu namanya. Jadi
miskin orangnya, tapi dia mau beli barang-barang kaya, barang-barang kaya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi cari utang saja. Itu kata beliau termasuk berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan berpakaian. Nah, sekarang bersedekah. Ada juga sedekah berlebih-lebihan. Kita ringkas. Yang mana itu sedekah berlebih-lebihan? Yang mana itu? Bersedekah tapi berlebih-lebihan, tidak boleh begitu. Silakan bersedekah tapi jangan berlebih-lebihan. Yang mana itu? Apakah yang dimaksud berlebih-lebihan itu kalau dia punya uang, warna apa uang itu? Ada warna merah, ada warna biru, terus warna apa lagi? Warna hijau, ada warna kekuning-kuningan. Nah, dia lihat ada 4 warna ini. Ada 5 sak, ada 50, ada 100.000. Yang mana dipilih? Keluarkan yang merah, yang 100. Apa itu berlebihan? Kan ada yang 50, kenapa keluarkan yang 100? Apa itu berlebihan? Tidak, bukan itu yang dimaksud berlebihan. Itu bagus. Itu yang bagus. Nah, ya, dan umumnya kita itu pasti pilih yang 5 sak itu. Ya, tidak masalah juga, tidak masalah. Tapi yang lebih bagus itu kita keluarkan yang terbaiknya, itu yang paling afdal ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada derajat albir sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Ya kan? Dari yang merah-merah, yang biru, yang mana yang kita cintai di situ pasti yang merah. Kalau kita bisa keluarkan itu, selalu begitu kita lakukan, maka kita akan mencapai derajatnya orang-orang albir tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus yang mana yang dikatakan berlebih-lebihan? Yang berlebih-lebihan itu jamaah sekalian adalah seseorang bersedekah dengan semua hartanya. Tidak ada yang disisa. Itu yang berlebih-lebihan. Semua disedekahkan. Semua isi ATM-nya habis. Ini keluarkan di jalan Allah. Apalagi sampai guci-gucinya di rumah ini. Apalagi embernya semua hartanya habis untuk disedekahkan. Ini yang dimaksud berlebih-lebihan. Dasarnya mana? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan wa la tabsutha kullal basti." Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu. Artinya terbelenggu tidak mau bersedekah. Wa la tabsutha kullal basti, tapi jangan juga terlalu jangan juga terlalu tanganmu itu terbentang. Artinya jangan juga kelewatan juga tanganmu memberi. Nah, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan itu ayat, fatu'ti jami'a indika, maksudnya adalah engkau memberikan semua hartamu. Itu yang tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah turunkan ayat ini, Allah turunkan ini ayat ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sahabat Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais, beliau punya pohon kurma. Faqala la ya'tini al-yawm ahadun illa at'amtuhu. Dia berkata, dan pohon kurmanya sudah berbuah dan sudah matang. Apa kata dia? Hari ini siapapun yang datang kepadaku, saya akan kasih makan itu pohon kurmaku. Maka datanglah semua orang datang sampai habis itu buahnya, dikasih orang. Tidak ada yang tersisa sedikit pun itu buah, dikasih semua sama orang. Berdasarkan kejadian ini turunlah ayat ini tadi, wala taj'al yadaka maghlula. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, tapi jangan juga terlalu ini tabsutha, maksudnya artinya membentangkan tanganmu kelewatan. Artinya tadi jangan memberi semuanya. Demikian pula ketika ada sahabat namanya Ka'ab ibnu Malik, ya,
yang terkenal kisahnya itu ya, yang tidak ikut perang 3 orang itu, kemudian diboikot oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara, tidak dikasih salam oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Allah menerima taubatnya 3 orang sahabat itu. Maka Ka'ab ibnu Malik berkata, inna min taubati an nakhla'a min mali sadaqatan. Sesungguhnya di antara bentuk taubatku kepada Allah, saya akan menyerahkan, memberikan semua hartaku untuk disedekahkan. Kata dia, bentuk taubatku kepada Allah, saya akan serahkan semua hartaku sebagai sedekah. Apa kata Nabi? La, jangan. Amsik alaika ba'dan min malika. Tahanlah sebagian hartamu. Artinya berikan sebagian, tahan sebagian untuk dirimu dan keluargamu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Abu Bakar? Karena Abu Bakar memberi semua harta. Ya kan begitu? Nah, kita tahu jamaah sekalian, apakah Abu Bakar selalu begitu? Kan tidak, di kondisi tertentu. Nah, sekarang begini, kata para ulama, untuk Abu Bakar As-Siddiq boleh kalau kondisinya sama seperti Abu Bakar. Boleh kalau kondisinya sama seperti Abu Bakar. Seperti apa itu? Perhatikan keterangan ulama. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, salah satu ulama Hambali, fa in kana ar-rajul wahdahu aw kana liman yaqulu kifayatuhum fa arada as-sadaqa bi jami'i malihi wa kana da maksabin aw kana wathiqan min nafsihi yuhsinu at-tawakkul was-sabru 'ala al-faqr wat-ta'affuf 'ala al-mas'alah fa hasan. Kata beliau, jika seseorang itu mau mensedekahkan semua hartanya, bagus, boleh, bagus seperti Abu Bakar, dengan syarat, boleh seperti Abu Bakar dengan syarat. Pertama, dia masih bujang, tidak punya tanggungan, paham? Atau ada tanggungannya, ada tanggungannya, ada keluarganya, tetapi keluarganya bisa bersabar, paham? Keluarganya tadi bisa bersabar dengan ketika tidak ada apa-apa, bisa bersabar keluarganya, boleh, bisa dipaham? Tetapi kalau keluarganya tidak bisa bersabar, tidak boleh, karena dia wajib memberi nafkah kepada keluarga, kan begitu? Jangan sampai dia mau mengamalkan sunnah, kewajibannya ditelantarkan. Kan bersedekah sunnah, sementara menafkahi keluarga itu wajib. Jangan sampai tujuannya bersedekah, dia kasih semua orang sedekah, sementara istrinya kelaparan dan istrinya tidak bisa bersabar, maka ini tidak boleh, paham? Nah, Abu Bakar keluarganya, semua keluarga hebat. Perhatikan, jadi saya ulang, boleh memberikan semua harta dengan syarat apa tadi? Dia membujang. Atau dia punya keluarga, tapi ada yang menanggung keluarganya, atau bisa bersabar keluarganya ketika tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian syarat berikutnya, ketika dia berikan itu hartanya semuanya, kata Imam Ibnu Qudamah, dia punya usaha memang, ada usahanya, dia punya usaha tetap, paham? Ketika dia berikan semua, tidak ada ini, karena dia punya usaha tetap, ada gaji tetapnya. Bisa dipaham? Nah, maksud dia punya gaji tetap. Au kana wathiqan min nafsihi bi husni tawakkul. Yang berikutnya, ketika dia memberikan semuanya, dia punya kekuatan iman, kekuatan tawakal yang bagus, seperti Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Apa jawabannya? Taraktullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Abu Bakar punya kekuatan ini. Abu Bakar yakin kalau saya memberikan semua harta ke jalan Allah, pasti Allah tidak akan menyanyiakan keluarga saya. Itu namanya kekuatan tawakal. Tidak masalah kalau bisa seperti itu. Kan begitu. Kemudian berikutnya, ya, dia ketika memberikan semuanya, tidak boleh dia berikan kemudian pergi minta-minta.
Dia kasih semua. Ketika tidak ada, akhirnya tidak sabar berkeluh kesah, akhirnya pergi mengemis. Tidak ada uangku kodok. Siapa suruh kasih sama orang? Nah, itu syaratnya ya. Jadi boleh saja memberikan semua harta kita dengan beberapa persyaratan tadi. Kalau tidak bisa memenuhi persyaratan tadi, maka tidak diperbolehkan dalam agama dan dianggap berlebih-lebihan dalam bersedekah. Terakhir, termasuk berlebih-lebihan dalam bersedekah adalah dia meninggalkan kewajibannya. Meninggalkan kewajibannya. Seperti tadi, dia punya keluarga, dia wajib nafkahi keluarganya. Masya Allah, dia luar biasa dermawannya kepada orang. Ada orang begitu ya, dermawan sekali. Setiap orang ditraktir, ayo saya traktir, sampai habis gajinya mentraktir. Begitu pulang ke rumahnya, mana gajinya Pak? Habis ki. Terus apa yang kita makan? Sabar mako. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, itu termasuk berlebihan. Bersedekah, mengamalkan sunnah tadi, dia sedekah sunnah, tetapi dia telantarkan tanggungannya yang merupakan kewajibannya. Ya. Dia bersedekah sunnah, tapi dia punya utang tidak dibayar. Tidak boleh itu. Itu berlebih-lebihan namanya. Dapat gaji, masya Allah, langsung sedekah traktir. Tapi dia punya utang di toko, belum dia bayar. Utangnya dulu diselesaikan, baru traktir orang begitu. Karena utang adalah wajib, sedekah adalah sunnah begitu. Jadi jangan karena gara-gara bersedekah kewajiban ditelantarkan karena sedekah kita. Itu termasuk berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis ini. Dengan demikian, jemaah sekalian, mohon maaf lamanya. Mohon maaf karena ini hadis terakhir pada bab yang pertama. Jadi sudah selesai bab yang pertama, itu babul adab. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu babul birri wassilah, yaitu bab tentang kebaikan dan menyambung silaturahim. Tentang kebaikan, jenis-jenis kebaikan dalam agama, kemudian tentang menyambung silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Haji. Tidak ada? Ya. 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 Hah? Iya, pakaian. Ya. 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 Baik. Jadi kalau dia melewati, di atasnya lagi pertengahan betis, ya itu kalau tidak sampai kelihatan aurat boleh, karena aurat itu kan lutut. Kalau dia bisa, kalau dia lewati kemudian tidak sampai nanti kelihatan lututnya, itu tidak masalah. Tetapi ketika dia lewati terlalu ke atas, sehingga ketika dia sujud nanti atau dia apal begitu terlihat lututnya, itu tidak boleh. Jadi dilihat saja, diperkirakan saja. Kalau dia melewati di atasnya pertengahan betis bisa kelihatan lutut, nanti tidak boleh. Ya, warakallahu fiik. Baik. Masih ada? Ya. Kenapa? Apakah ada dalil yang melarang? Yang jelasnya makan dan minum itu asalnya boleh dalam masjid. Makan dan minum dibolehkan dalam masjid, tidak ada yang tidak ada dalil yang melarang, tidak masalah. Baik. Jadi tinggal tergantung pengurus masjid di situ. Kalau misalnya dia punya kebijakan tersendiri, misalnya karena kalau kita makan
ya, berhamburan atau apa. Kalau selama bisa dijaga kebersihan dan tidak mengganggu jamaah, maka tidak masalah. Tidak masalah. Intinya boleh saja makan dan minum dalam masjid selama tidak ada yang melarang. Karena memang tidak ada yang melarang, ya boleh, tidak masalah. Ya, para sahabat biasa melakukan itu. Tapi intinya jaga ketertiban saja, jaga kebersihan, karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Masih ada? Faidah? Cukup ya? Ya. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak pernah kelewatan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah diselamatkan dari penyakit-penyakit kemunafikan. Itu benar, hadisnya sahih. Ya, insyaallah taala. Baik. Karena di antara penyakit munafik itu kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika dia sholat itu malas. Itu penyakit munafik, ketika dia sholat malas. Makanya ketika dia memaksa dirinya untuk hadir bersama imam takbiratul ihram, itu artinya dia melawan sifat kemunafikannya itu tadi, melawan rasa malasnya itu tadi. Ya kan? Karena orang yang awal cepat-cepat datang itu menunjukkan bahwa dia punya semangat dalam melaksanakan ibadah, dan itu kalau dia biasakan, apalagi kalau sudah 40 hari begitu, artinya sudah biasakan itu, sudah sampai 40 hari, itu otomatis akan menjadi kebiasaan baginya. Barakallahu fiik. Karena memang ibadah itu harus dibiasakan. Kalau sudah kita terbiasa dengan ibadah itu, kadang kalau kita tinggalkan tidak enak, ya kan begitu. Makanya orang yang biasa ke masjid, kalau tidak ke masjid tidak enak rasa, karena sudah kebiasaan itu ibadah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ya. Ya. Imamnya sudah salam, kita ya. Ya, kalau imamnya sudah salam dan kita sudah berada di apa itu doa apa tadi? Oh iya. Baik. Makanya lebih afdal adalah mengikuti imam, mengikuti salamnya imam. Kecuali kalau imamnya masih salam ke kanan, selesaikan saja. Kan selesai ke kiri kan imam, baru kita ikut. Baik. Maka ya di kondisi seperti itu ikut saja tasyahudnya imam itu. Ya. Ikut saja salamnya. Karena kita kan wajib mengikuti imam. Ya. Tasyahud memang juga wajib, tapi ada kondisi tertentu kewajiban itu gugur. Nah, karena mengikuti imam kan lebih wajib. Makanya ulama memberikan fatwa sama seperti kasusnya tadi, cuma ini terkait dengan orang yang baca Al-Fatihah. Kadang kita belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Nah, fatwa ulama mengatakan ikut ruku bersama imam. Kalau dikhawatirkan imamnya nanti sudah bangkit dari ruku, misalnya kita lanjutkan Al-Fatihahnya, imamnya sudah bangkit dari ruku, jangan. Jadi langsung ruku bersama imam. Dihentikan saja baca Al-Fatihahnya, langsung ruku bersama imam. Itu fatwa ulama. Kenapa? Karena kata mereka dua-duanya memang wajib.
Tapi yang lebih wajib adalah ikut imam. Sehingga kewajiban membaca Al-Fatihah gugur karena harus ikut imamnya, seperti itu. Allah alam. Baik. Masih ada? Cukup? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.